Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP untuk kelas 4 SD. Seperti biasa, buku yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga, untuk kelas 4 SD. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi untuk kali ini, untuk materi PAI kali ini adalah masih bab yang ke-12, yaitu kisah Nabi Harun alaihi salam. Bagaimana kisah Nabi Harun alaihissalam? Mari kita mulai dengan terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam merupakan saudara dari Nabi Musa alaihi salam yang sama-sama diutus untuk Bani Israel. Tidak disebutkan secara rinci berapa perbedaan usia antara Musa dan Harun. Ada mufassir yang menyampaikan bahwa Nabi Harun lahir lebih dulu dibandingkan Musa. Ada juga penjelasan mufassir bahwa Musa lahir bertepatan dengan masa di mana semua bayi laki-laki di zaman Fir'aun dibunuh. Tapi Nabi Harun lahir di masa jeda Raja Fir'aun membunuh anak laki-laki. Fir'aun menyelingi kebijakannya itu untuk mencegah punahnya anak laki-laki. Kebijakan Fir'aun itu karena khawatirnya ada keturunan Bani Israel yang akan menjadi raja dan menjadi penentang kekuasaannya sesuai dengan nasihat dari penasihat istana. Anak-anak yang soleh dan soleha, itu ya tentang Nabi Harun. Jadi Nabi Harun masih saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun lebih dulu lahir di masa belum ada kebijakan dari Fir'aun untuk membunuh anak laki-laki, atau di masa kemudian anak laki-lakinya sudah hampir habis, sedangkan kerajaan Fir'aun khawatir bahwa tidak ada lagi pekerja dari Bani Israel yang mungkin akan membantu mereka ya merawat ladang-ladang dan kebun-kebunnya. Dilanjutkan, Nabi Harun dan Nabi Musa masih keduanya diasuh berbeda oleh dua perempuan mulia, namun memiliki keterikatan batin. Hal ini terlihat saat keduanya baru bertemu setelah dewasa dan diangkat menjadi nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Waj'al li waziran min ahli Harun akhi." Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Surah Toha ayat 29 dan 30. Musa mengadu kepada Tuhannya tentang apa yang ia takuti dari Fir'aun dan bala tentaranya, menyangkut peristiwa pembunuhan dan dilakukannya. Musa pun mengadu kepada Tuhannya tentang kekakuan lidahnya, karena sesungguhnya lisan atau lidah Musa mengalami kekakuan yang membuatnya tidak dapat berbicara terlalu banyak. Dan Musa meminta kepada Tuhannya agar ia dibantu oleh saudaranya yaitu Harun yang kelak akan menjadi jurus terjemahnya terhadap banyak perkataan yang ia tidak dapat mengungkapnya secara fasih. Maka Allah mengabulkan permintaannya dan melepaskan kekakuan lidahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Harun dan merintahkan kepada Musa agar menemui Harun. Maka Musa berangkat dengan dua tongkatnya sampai bertemu dengan Harun alaihissalam. Setelah itu keduanya berangkat menuju negeri tempat Fir'aun berada, yaitu Mesir.
Singkat cerita bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam bersama-sama berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya yang durhaka, serta menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Ada sedikit perbedaan sikap sehingga memunculkan sedikit perselisihan antara Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan bahwa selama berada di pengasingan di Padang Tih, Nabi Harunlah yang dipercaya Musa untuk memimpin kaumnya selama dirinya menemui Allah di Gunung Sinai. Harun yang memiliki sifat lemah lembut dan bertutur kata santun itu sebelumnya telah berkhutbah kepada Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa dan Harun, seraya mengatakan, "Sungguhnya kalian telah diselamatkan dari negeri Mesir, sedangkan di tangan kalian masih ada barang pinjaman dan barang titipan milik kaum Fir'aun. Begitu pula sebaliknya, milik kalian masih ada yang tertinggal di tangan mereka. Menurutku, sebaiknya kalian merelakan barang kalian yang ada pada mereka, tetapi aku tidak menghalalkan kepada kalian barang titipan atau barang pinjaman mereka yang ada di tangan kalian. Kita juga tidak akan mengembalikannya kepada mereka barang sedikit pun, serta tidak pula memilikinya buat diri kita sendiri." Kemudian Harun membuat suatu galian dan memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai barang atau perhiasan titipan atau pinjaman dari kaumnya Fir'aun untuk melemparkannya kepada galian itu. Lalu semua barang itu dibakar dengan api dalam galian tersebut. Harun berkata, "Biarkanlah barang-barang ini tidak menjadi milik kita dan tidak pula menjadi milik mereka." Saat itu Samiri yang berasal dari kaum penyembah sapi yang hidup bertetangga dengan kaum Bani Israel, tapi ia juga berasal dari kaum Bani Israel, ikut bersama mereka. Samiri yang menggabungkan diri bersama Musa dan Bani Israel saat mereka berangkat telah ditakdirkan baginya dapat melihat suatu jejak. Lalu ia memungut segenggam tanah dari bekas jejak itu dan membawanya pergi. Ketika bersua dengan Harun berkata kepadanya, "Hei Samiri, mengapa engkau tidak melemparkan apa yang ada di tanganmu itu?" Samiri menggenggam erat tanah tersebut tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya selama itu. Hanya Harunlah yang melihatnya. Samiri menjawab, "Ini adalah segenggam tanah bekas jejak Rasul, yaitu Jibril, yang membimbing kalian melewati laut itu. Aku tidak akan melemparkannya walau bagaimanapun, kecuali jika engkau berdoa kepada Allah bahwa jika barang ini aku lemparkan ke dalam api itu, dia akan menjadikannya sesuatu menurut apa yang aku kehendaki." Harun menyetujuinya, maka Samiri melemparkan tanah bekas jejak Rasul itu ke dalam api dan Harun berdoa mohon kepada Allah. Samiri berkata, "Saya menginginkan agar ia menjadi anak lembu." Maka terhimpunlah semua barang dan perhiasan yang ada dalam galian itu, baik yang berupa emas, tembaga ataupun besi, lalu membentuk menjadi seekor anak lembu yang berongga, tetapi tanpa roh dan hanya ada suaranya saja. Maka kaum Bani Israel berpecah belah menjadi banyak golongan. Segolongan di antara mereka mengatakan, "Hei Samiri, apakah ini? Kamu lebih mengetahui tentangnya." Samiri menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian." Tetapi Musa sesat jalan. Sebagian dari mereka mengatakan, "Kami tidak mau mendustakan ini hingga Musa kembali kepada kita. Jika patung anak lembu ini benar-benar Tuhan kita, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan dan kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadapnya. Dan jika patung lembu ini bukan Tuhan kita, maka kita mengikuti Musa." Jadi ada tiga golongan. Yang pertama menolak, jadi tetap beriman kepada Nabi Musa. Dan yang kedua langsung menjadi kelompok yang mengikuti Samiri, yaitu menyembah patung anak sapi. Dan yang ketiga adalah orang yang masih percaya kepada Nabi Musa tapi juga tidak kuasa untuk mengikuti keumuman orang menyembah anak lembu atau anak sapi itu. Ya. Kemudian dilanjutkan, anak-anak yang soleh dan soleha, Musa menarik kepala atau jenggot saudaranya Harun mendekat ke dirinya dan membanting luh-luhnya karena marah. Tetapi pada akhirnya Musa memaafkan saudaranya karena saudaranya mengemukakan alasan yang benar. Lalu Musa mohon ampun buat saudaranya. Sesudah itu Musa pergi menemui Samiri dan berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian?" Samiri menjawab, "Saya memungut segenggam tanah dari bekas telapak utusan Allah, yaitu Jibril.
dan saya mengetahui hikmahnya, tapi saya sembunyikan dari kalian. Lalu aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku memujukku. Berkata Musa, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Seandainya dia benar-benar Tuhan, tentulah nasibnya tidak akan demikian. Akhirnya kaum Bani Israel sadar bahwa diri mereka tertimpa fitnah dan mereka iri kepada orang-orang yang sependapat dengan Harun. Nah, ini sekelumit tentang kisah Nabi Harun alaihissalam yang posisinya sebagai waziran, sebagai pembantu nabi, dan kemudian diangkat menjadi nabi, ya, menjadi nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, ya, bersamaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Meskipun di dalam keterangan yang lain Nabi Musa alaihissalam wafat terlebih dahulu, kemudian kenabian perintah dakwah kenabian diberikan kepada Harun, dan Harun pun wafat juga setelah itu dan digantikan lagi dengan rasul-rasul yang setelahnya. Tetapi yang menjadi pelajaran buat kita semua bahwa orang bisa berbuat dan menyimpang dari ajaran agama itu karena diajak dan karena argumentasi orang yang mengajak. Argumentasi orang yang mengajak itu begitu menggiurkan dan bisa melenakkan. Oleh karena itu, kalau tanpa pemahaman yang benar terhadap ajaran agama, tentu kita menjadi orang-orang yang mudah terbawa dan terseret kepada perilaku-perilaku menyimpang dan ajaran-ajaran yang sesat. Anak-anak yang soleh dan soleha, sampai situ dulu ya pelajaran tentang kisah Nabi Harun alaihi salam, ya. Kalau memang nanti masih ada tambahan, insya Allah akan disambung di kesempatan atau di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.